Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah yang membahas perkembangan persyarikatan di berbagai negara. Bersama saya Arina Nurrahma, inilah Diaspora Muhammadiyah. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu kader persyarikatan yang berada di Jepang, Mas Muhammad Firdaus. Ini pertemuan kesekian kalinya bersama Mas Firdaus. Assalamualaikum Mas Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Iya, Mbak. sama-sama Mas Firdaus. Gimana saat ini kabar PCIM Jepang? Apa saja aktivitasnya di sana? Alhamdulillah, organisasi juga berjalan baik, tidak meningkat dan tidak menurun, jadi Baik, stagnan. baik. Jadi, Kegiatan-kegiatannya apa saja Mas biasanya di tahun-tahun eh, ini? di tahun-tahun ini tetap sama kayak tahun lalu. Jadi kita tetap mengadakan kajian online. Kadang-kadang kita kumpul pertemuan kalau bisa. Ini yang agak sulit itu kalau mau offline itu kumpul, waktunya itu satu sama lain nggak ketemu. Itu Baik. yang suka Karena sulit. sepertinya di Jepang ketat untuk jam kerjanya juga cukup ketat sekali ya di sana ya. Yang Iya. baik. Mas Firdaus, ini kan banyak sekarang diperbincangkan di berbagai media internasional terkait kebijakan pemerintah Jepang melakukan membuang limbah nuklir ke laut. Kebijakan ini sempat menjadi perbincangan hangat di berbagai negara. Nah, Iya. sebenarnya apa yang terjadi di sana, Mas? Kalau sepengetahuan saya, Ya, jadi eh, maaf ini kalau mungkin statement agak salah iya, dari pakar-pakar gitu Mbak. Jadi iya, saya hanya mengalami, kebetulan saya sekarang tinggal di Tokyo. iya. Jadi kalau kasus pembuangan limbah cair ke laut Hmm, itu, iya. di sekeliling saya ini di sekitar Tokyo itu eh, penduduknya itu warganya tidak tidak apa ya, tidak huru-hara, maksudnya tidak Hmm, hiper gitu. Jadi iya, semua tenang-tenang aja gitu kan. baik. Jadi justru yang huru-hara itu penduduk yang berada di sekitar Fukushima, Hmm, khususnya nelayan, para nelayan. baik. Tuh. Jadi nelayan itu eh, khawatir andai kata nanti limbah itu dibuang ke laut, eh, jualan ikannya itu akan menurun. Itu yang Hmm, dikhawatirkan dari mereka gitu. baik. Tapi kalau dari pemerintah sendiri, secara teknologi, secara izin dari Badan Nuklir Internasional di PBB itu sudah masuk ambang batas yang dibolehkan untuk dibuang ke laut, itu seperti Baik. itu. Sebenarnya berarti uji coba atau penelitian sebenarnya sudah dilakukan cukup lama ya, akhirnya bisa memutuskan untuk dilakukan pembuangan ke laut tersendiri, Mas. Iya, itu limbah itu dihasilkan dari gempa bumi tahun 2011 ya. Baik, Jadi kurang lebih udah hampir 11-12 tahun gitu kan. baik. Jadi selama ini cairan itu tujuannya untuk mendinginkan reaktor nuklir. Hmm, Terus digunakan di kalau di Fukushima sendiri itu Mbak. Jadi baik. udah banyak sekali itu tempat sampai berapa eh, apa luasnya kayak lapangan bola gitu, 10 atau lebih dari lapangan bola gitu. Jadi udah hampir berapa ton itu di Memenuhi. tangki-tangki itu ditumpuk gitu. Jadi mungkin karena tidak ada tempat lagi, mau tidak mau pemerintah Jepang mengalokasikan atau membuangnya ke laut seperti itu. Baik. Reaksi masyarakat tadi kan Mas Firdaus juga di Fukushima banyak protes juga dari nelayan. Tapi apakah juga penduduk di lain daerah juga menyuarakan terkait keberatan itu? Atau memang sebenarnya memang itu di Jepang terbiasa dengan kebijakan ngikutin pemerintah begitu? Atau seperti apa? Kalau di sini secara umum penduduknya atau warganya ngikutin pemerintah. Kalau di media-media ada pakar, ya mereka memberikan masukan gitu kan. Jadi agar tidak ada klaim atau demo daripada nelayan,
sebaiknya pemerintah itu menjelaskan gitu. Andai kata memang eh, produk ikan-ikan yang dihasilkan oleh nelayan itu tidak laku, pemerintah akan menggaranti atau memberikan ganti rugi. Nah, dari pemerintah sendiri itu sudah ada. Jadi dialokasikan dana untuk hal-hal seperti itu. Baik, baik, baik. Mas, bagaimana terkait apakah ada diskusi-diskusi begitu antar anggota PCM terkait ya ramainya pemberitaan terkait ini pembuangan bulky? Kan mengingat juga di Jepang itu hampir semua jajanan atau makanan menggunakan seafood dan juga tidak dimasak begitu, lebih tepatnya mentah begitu dimakan. Nah, itu seperti apa tanggapan para kader-kader PCM di sana? Kalau dari kader sendiri, ya memang karena lingkungan di Jepang juga nggak terlalu antusias gitu. Baik. Antusias dalam artian nggak terlalu khawatir gitu kan. Karena memang dari pemerintah sendiri sudah melakukan pemeriksaan yang berlapis-lapis gitu kan. Jadi sudah ada uji cobanya gitu kan. Apalagi jauh dari Tokyo gitu ya. Kalau Baik, di baik. sekitar Tokyo gitu kan. Jadi dari kita juga anggota itu juga maksudnya apa ya? Tidak terlalu ini ya. Tidak terlalu khawatir gitu kan. Tidak terlalu menggubris lah untuk hal-hal seperti itu gitu. Baik. Nah, tapi tetap rasa khawatir ada. Mungkin setelah 5 tahun atau 10 tahun kita belum tahu juga gitu. Oke. Jadi setelah pembuangan ini belum ada efek atau berita-berita Apapun begitu ya. apapun ya di televisi Jepang. Baik, baik. Terima kasih Mas Firdaus. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita terkait masalah ini. Kita jeda sejenak pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Kami akan segera kembali. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Diasporamu bersama saya Arina Nurrohma dan juga masih bersama dengan Mas Muhammad Firdaus selaku kader persyarikatan yang ada di Jepang. Dan Mas Firdaus, kita lanjutkan perbincangan kita. Saya masih penasaran bagaimana sebenarnya proses pembuangan limbah ini, tahap-tahapannya seperti apa sehingga dianggap aman oleh pemerintah Jepang. Iya, menurut versi Jepang, pemerintah Jepang yang saya tahu, jadi mereka sudah melakukan filterisasi semacam itu sampai berkali-kali, dan itu juga sudah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Nuklir Internasional yang ketuanya sendiri datang ke Jepang dan melihat langsung ke Fukushima. Nah, jadi proses pembuangannya ini enggak seolah-olah air itu langsung dibuang di permukaan laut, enggak. Jadi di pemerintah Jepang sendiri itu membuat semacam terowongan di bawah laut, nanti air itu dilepaskan ke sana gitu. Baik. Kurang lebih memakan waktu 2 mingguan gitu. 2 minggu untuk sekali air. pembuangan, dan ini dilakukan secara bertahap. Dilakukan secara bertahap. Jadi dalam waktu 2 minggu itu direncanakan semua air yang terradiasi tersebut habis seperti itu. Baik, baik. Ini kan marak di beberapa media sosial ya. Saya sebutkan platform lain bahwa setelah pembuangan ini, proses pembuangan ini banyak sekali laut yang cukup terdampak. Apakah ya, untuk memastikan bahwa itu benar atau tidak, berarti saya harus menanyakan ke Mas Firdaus yang juga berada saat ini di Tokyo gitu. Bagaimana sebenarnya keadaan laut setelah proses pembuangan limbah ini secara bertahap ini, Mas Firdaus, di sana? Saya belum tahu juga nih, karena melihat air laut tetap warnanya biru. Baik. Jadi tidak hitam seperti yang diberitakan ya? Benar, benar. Baik. Jadi 2 hari yang lalu atau sehari kemarin itu, Perdana Menteri Jepang, Kishida, itu melakukan kunjungan langsung ke Fukushima. Jadi setelah air dibuang itu, nelayan itu menangkap ini ya, ikan. Nah, jadi Prime Minister itu, Perdana Menterinya itu langsung makan ikan itu, sashimi itu namanya itu. Oh, jadi ikan itu dimakan gitu, buat apir bahwa air yang telah dibuang ke laut dan ikannya ini saya makan,
sehat loh, saya tidak apa-apa loh, seperti itu. Untuk Ada memastikan berita kemarin kepada seperti itu. iya, Benar. untuk memastikan warga dunia bahwa produk-produk yang dihasilkan dari Jepang masih aman begitu ya. Jadi tidak ada berita-berita yang beredar bahwa laut di Jepang atau ikan-ikan yang ada di Jepang mati di pinggir-pinggir pantai, itu tidak betul ya Mas ya? Ya, untuk sekarang ini, Mbak Untuk ya. sekarang ini. Jadi Nah, masih saya ada belum uji tahu coba juga gitu. selanjutnya ya. Benar, karena Baik. dari versi pakar di Indonesia yang Hmm, itu ada di UGM atau di mana, kalau saya baca literasi, iya. dampak ini akan timbul setelah 5, 10, atau 20 tahun mendatang gitu kan. Jadi nggak Bisa semerta-merta aja, bisa. benar, bisa aja timbul spesies baru ikan gitu kan. Oh, Dengan bermutasi begitu hasil ya? benar-benar bermutasi. Kita nggak tahu gitu kan. Iya, iya. Ini hanya literasi dari beberapa komentar pakar seperti itu. Iya, iya. Ini kan saya melihat begitu kerasnya begitu, begitu tegasnya Cina memprotes negara yang paling pertama yang memprotes kebijakan dari pemerintah Jepang ini dan menstop beberapa produk-produk Jepang untuk masuk ke Cina. Salah satunya adalah garam. Nah, padahal ini kan perdagangan yang cukup strategis ya terkait berbagai macam olahan seafood di Jepang ini. Dan Jepang juga dikenal dengan sebagai negara yang bersih, yang memahami lingkungan dengan baik, begitu dikenal seperti itu budayanya. Nah, melihat fenomena ini seperti apa? Apakah berdampak cukup besar terhadap ekonomi Jepang, Mas? Kalau berdampak, iya berdampak. Jadi khususnya ini sih Mbak, pedagang ikan gitu. Baik. Karena negara Cina itu bukan memblok ya, tidak menerima buat sementara hasil ikan-ikan tangkapan dari Jepang seperti itu. Jadi setahu saya tuh bukan Cina aja, Ya. Eh, Cina, Amerika, Singapura, Malaysia, Thailand itu juga. Indonesia masih nerima sepertinya. Indonesia masih nerima. Nah, kalau dilihat dari memang peta penyebaran limbah itu memang laut, perairan laut yang tempat pembuangan itu memang sangat dekat dengan negara-negara yang tadi memprotes begitu ya. Iya. Kan itu menyebar luas, cukup luas sekali. Nah, adakah hal-hal yang diantisipasi dari pemerintah Jepang untuk meyakinkan negara-negara yang memprotes ini, Mas? Hmm, Antisipasi, kalau kemarin ini juga dari berita ya, Ya. jadi dari partai terkuat di Jepang itu rencananya mau mengutus petingginya untuk pergi ke Cina menjelaskan tentang kondisi yang ada seperti itu. Baik. Jadi biar Cina sedikit apa ya adem seperti itu. Baik. Kalau dari kader-kader atau WNI yang ada di sana, khawatir nggak ini makan seafood apa sementara menghentikan dulu mengkonsumsi seafood, menggantinya dengan olahan lain begitu? Kalau dari pantauan WA nih Mbak, Iya. tidak ada apa eh, semacam diskusi panjang mendetail tentang pembuangan limbah tersebut gitu. Jadi tetap ada, wah minggu lalu telah dibuang air limbah ke laut ya gitu kan. Jadi hanya sebatas permukaan aja ceritanya gitu. Jadi nggak terlalu mendetail. Dan Kalau Mas Firdo sendiri seperti apa? Apakah sempat juga takut untuk makan seafood di area di Tokyo ya saat ini ya? mm, kalau saya insya Allah basmalah makan selesai. Baik, semoga dampaknya enggak. Iya. Kan kita tahu dari penelitian dampaknya memang cukup lama begitu ya. Ya semoga Mm-mm. saja memang benar-benar sudah tersaring dengan baik gitu. Iya. Baik Mas, kita akan lanjutkan perbincangan kita lagi terkait bagaimana aktivitas dan juga bagaimana kader persyarikatan menyikapi hal ini dan juga apakah yang juga ada program-program terkait lingkungan. Pemirsa, kita jeda sejenak, tetaplah bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Kita akan segera kembali. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah, masih bersama saya Arina Rohma dan juga Mas Muhammad Firdaus dari salah satu kader persyarikatan yang ada di Jepang. Mas Firdaus, saat ini apakah dari PCM sendiri memiliki program-program yang berhubungan terkait lingkungan, diskusi-diskusi lingkungan di Jepang, Mas?
Kalau langsung ke program lingkungan belum ada sih, Mbak Iya, Enya. baik. Jadi kita hanya eh, baru sebatas misalnya pada saat hari kemerdekaan mengundang ustadz berbicara tentang kemerdekaan seperti itu. Hmm, Jadi disesuaikan dengan apa ya eh, tema-tema yang lagi nge-booming, terus kita datangkan ustadz, kita mengambil tema tersebut. Mungkin kedepannya tema lingkungan salah satu menarik juga seperti itu. iya, terkait apalagi beberapa kali cukup disorot juga dan ini tahapan untuk pembuangan juga sepertinya masih cukup lama ya. Tadi saya dengar juga Mas Firdaus menjelaskan di awal bahwa sudah berapa hampir luasnya di Fukushima ya tadi hampir banyak sekali limbah yang memang pasti membutuhkan waktu yang lama untuk dibuang secara bertahap ke laut. Iya, karena itu sejak di Fukushima terjadi gempa, Ya, nuklir itu kan terkena gempa, akhirnya terjadi kebocoran. iya, Karena nuklirnya bocor, untuk mendinginkan nuklir itu, makanya diperlukan air banyak seperti iya, itu. Makanya sudah hampir 11-12 tahun ya, iya. air itu akhirnya menumpuk sampai 1, berapa juta Tidak meter kubik. tidak ada alternatif lain gitu Mas yang uh, selain dibuang ke laut, misalnya ada proses apa namanya diuapkan begitu air yang sebanyak itu limbah ini. Hmm, saya kurang tahu juga. Cuman kalau baca di apa di berita, Ya, jadi memang ini salah satu alternatif yang paling buruk di antara yang buruk gitu. baik baik. Karena dengan dibuangnya air ke laut, di laut kan itu katanya Mbak, Iya, ada garam kan, asin gitu. Nah, dia akan berkontaminasi di situ dan katanya akan membalanskan gitu. Ini benar apa enggak saya kurang paham juga. iya. Makanya hal yang paling apa ya, memungkinkan ya dibuang ke laut gitu. Seperti itu. Baik, sebagai warga sipil atau WNI yang ada di sana melihat kondisi ini sedang ramai di berbagai media, bagaimana pendapat Mas Firdaus atau bisa memberikan masukan kepada kader-kader persyarikatan terkait hal ini ketika mereka akan berkunjung ke Jepang atau mungkin ke negara-negara yang dekat dengan pecinta seafood, mungkin bisa memberikan masukan kepada para kader-kader ini. Kalau pendapat saya sih, kalau dari kader yang mau bermain atau belajar ke Jepang, tetap seperti biasa saja, karena tidak semua ikan-ikan itu ditangkap dari laut Fukushima, tetapi juga ada dari Hokkaido, ada juga dari Kyushu, ada juga dari Fukuoka gitu kan. Nah, kalau kita mempunyai rasa khawatir, ya baiknya kita mengkonsumsi ikan-ikan hasil tangkapan dari laut-laut yang selain dari Fukushima. Tetapi kan eh, ini apa bingung juga Mbak ya, karena kan kalau sudah dibuang ke laut kan air itu kan melebar. Iya betul itu tadi yang dimaksudkan bahkan sampai ke negara-negara mungkin Benar, saja itu limbahnya bisa sampai Indonesia begitu ketika benar. dilakukan secara bertahap dengan apa kapasitas dari limbah yang cukup banyak tadi juga mungkin sekarang Indonesia tidak bergeming karena masih belum dampaknya terasa begitu di Indonesia tapi jangka panjang mungkin kita tidak tahu. Mungkin nanti akan mendengarkan juga penjelasan dari Mas Firdaus ketika sudah memang terasa apa itu. Sekarang kan masih proses tahap berapa Mas ini kalau menurut pemberitaan di Jepang sendiri? Kemarin kan mulai start pembuangannya 24 Agustus ya Mbak. Jadi kurang lebih udah hampir seminggu. Ya. Dan itu berita yang kemarin itu sudah hampir 7.800 meter kubik gitu kan. Sudah air terbuang gitu kan. Baik. Oke. Jadi belum seluruhnya gitu kan. Nah, kita hanya menunggu waktu perubahan-perubahan apa yang terjadi gitu kan. Untuk saat ini memang tidak ada kendala, maksudnya semacam klaim-klaim dari warga Jepang sendiri tentang
pembuangan air limbah ini. Baik, alternatif yang lain di Jepang sendiri apakah ada penghasil ikan yang tidak dari laut, misalnya dari sungai, danau begitu? Hmm, banyak ada juga. Jadi eh, kalau dari sungai itu ada, cuman di Jepang itu agak sedikit kurang ini ya, kurang pamornya apa ya, kurang Iya, suka gitu. Orang Jepang sendiri lebih suka ikan yang dari dari laut. laut gitu. Kalau sungai katanya itu bau-bau lumpur gitu kan seperti itu. Oh iya, bau tanah begitu Hmm. ya. Memang berbeda Hmm. kalau Iya, ikan yang ada di laut. Baik, iya. mungkin ada pesan untuk kader persyarikatan, aktivitas persyarikatan agar yang saat ini masih berada, ada berapa anggota? Apakah sudah ada penambahan saat ini, Mas? Ada Mbak. Dibandingin tahun lalu makin banyak karena memang juga ada muka-muka baru yang berkunjung ke Jepang, entah itu trainer, entah itu kuliah atau bekerja gitu kan. Iya. Jadi kurang lebih tambah 10%-an lah dari tahun lalu. Ada pesan untuk kader-kader baru yang bergabung di PCM Jepang, Mas? Hmm. Kalau dari saya ya tetap jaga komunikasi, tetap apa, bila ada sesuatu berita lebih baik di cross check dulu gitu kan Iya. kebenarannya, tanyakan kiri kanan, Baik. eh, kita tetap komunikasi, jaga silaturahmi seperti itu. Baik, terima kasih Mas Firdaus atas waktunya di diaspora kali ini. Sehat selalu di sana. Salam Siap, untuk kader persyarikatan lainnya. siap, ditunggu kunjungannya kemarin. Amin. Semoga TVmu bisa segera ke Jepang. Baik, Siap. baik pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan Mas Muhammad Firdaus yang ada di Jepang. Pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan salah satu kader persyarikatan yang ada di Jepang, Mas Muhammad Firdaus, menandakan berakhirnya diaspora pada kesempatan kali ini. Membahas isu lingkungan tentu saja sangat menarik sekali di tengah isu yang cukup semarak di berbagai negara tentang pembuangan limbah nuklir di Jepang. Tentu saja ini sangat mengganggu ekosistem binatang dan juga seluruh kehidupan yang ada di laut yang tentu saja bermanfaat untuk manusia. Akhir kata, saya Arinan Rohmah dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.